Halo sahabat Puri, kembali lagi nih di channel YouTube Puri Alam Sentosa. Kalau di konten sebelumnya, kita sudah membahas cara cepat pengajuan KPR 100% di approve. Di part 2 ini, kita akan bahas tentang dokumen-dokumen apa aja sih yang wajib kamu terima setelah penulisan KPR. Tapi, yang belum nonton part 1, wajib nonton dulu karena video ini kelanjutan dari pembahasan dari part 1. Sebelum masuk ke part 2, jangan lupa subscribe dulu channel Puri Alam Sentosa dan nyalain loncengnya. Nah, ini dia dokumen-dokumen yang wajib kamu terima dari bank setelah 3 hari pelunasan KPR. Yang pertama ada SHM atau Sertifikat Hak Milik. Nah, untuk yang belum tahu SHM itu apa, yaitu bukti kepemilikan penuh atas tanah atau bangunan oleh individu atau badan hukum. Nah, sertifikat ini juga bersifat permanen dan tidak memiliki batas waktu sehingga menjadi bentuk kepemilikan tertinggi dalam hukum agraria di Indonesia. Untuk yang kedua ada SHGB atau Sertifikat Hak Guna Bangunan. Nah, SHGB ini adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemilik untuk mendirikan atau memiliki bangunan di atas tanah milik negara atau pihak lain dengan jangka waktu tertentu umumnya 20-30 tahun. Hak ini dapat berpanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di hukum Indonesia. Yang ketiga ada IMB atau Izin Mendirikan Bangunan. IMB atau izin mendirikan bangunan adalah surat izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah bagi seseorang atau badan hukum untuk mendirikan, merombak, atau memperbaiki bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku. IMB memastikan bangunan sesuai dengan tata ruang wilayah yang ada sesuai dengan sertifikat. Dan yang keempat ada PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung. PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung adalah dokumen resmi yang berisi persetujuan pemerintah atas rencana pembangunan gedung yang sesuai dengan fungsi bangunan dan struktur teknis yang berlaku. Yang kelima ada perjanjian atau kredit KPR. Perjanjian atau kredit KPR adalah kontrak resmi antara pihak bank atau lembaga pembiayaan dengan pemohon KPR atau kredit pemilikan rumah. Nah, perjanjian ini mencakup kesepakatan mengenai jumlah pinjaman, tenor cicilan, bunga yang dikenakan, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Keenam ada sertifikat hak tanggungan atau SHT. SHT yaitu sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN sebagai bukti adanya jaminan hak tanggungan atas tanah atau bangunan untuk pelunasan hutang. Dan sertifikat ini memberikan jaminan keamanan bagi pihak pemberi kredit yang biasanya bank hingga hutang selesai dilunasi. Yang ketujuh ada Akta Pemberian Hak Tanggungan atau APHT. Nah, untuk APHT sendiri yaitu dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT untuk memproses pendaftaran hak tanggungan di BPN. Akta ini merupakan dasar hukum bagi penerbit sertifikat hak tanggungan SHT atau SHT atas nama kreditur. Nah, selanjutnya yang ke-8 ada surat pengantar roya. Nah, surat pengantar roya sendiri yaitu surat yang diajukan ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk menghapuskan status hak tanggungan pada tanah atau bangunan yang sudah lunas KPR-nya. Dan surat ini diperlukan untuk proses pembebasan jaminan di sertifikat. Yang terakhir, yang ke-9 ada surat keterangan lunas. Surat keterangan lunas sendiri yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak bank atau lembaga pembiayaan sebagai bukti bahwa debitur telah melunasi seluruh kewajiban cicilan KPR. Dan surat ini biasanya digunakan sebagai persyaratan untuk mengajukan roya ke BPN atau Badan Pertanahan Nasional. Dan satu lagi, jangan sampai lupa, saat pengambilan dokumen-dokumen tersebut, minta ke bank untuk membuka saldo rekening pembayaran angsuran yang di-hold atau dibukukan. Nah, dari penjelasan tadi, bagian mana nih yang belum paham? Boleh langsung komen di bawah atau yang mau tanya-tanya silahkan hubungi di nomor 0895 1717 0707. Nah, di situ akan dijelaskan secara detail dan tentunya gratis juga. Kalau kamu suka kontennya, jangan lupa like, dan jika konten ini bermanfaat, share ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa di konten seputar properti selanjutnya.